Ditolak One Team Press, Jokowi pilih cawe-cawe dari luar. Belum genap 2 pekan sejak berorasi di Kongres PSI Makassar, Joko Widodo kembali tampil di panggung politik, kali ini dalam kirap budaya yang digelar Partai Solidaritas Indonesia di Tegal, Jawa Tengah. Kehadiran di Tegal menunjukkan janjinya bahwa ia akan keliling Indonesia memenangkan PSI, sekaligus menjawab isu yang lebih serius, penolakan terhadap kursi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Secara formal, keputusan itu terdengar sederhana. Jokowi ingin menjadi rakyat biasa di Solo. Saya sampaikan, saya di Solo aja. Ya, berarti sudah ada obrolan ya Pak? Sudah ada obrolan tapi ditolak gitu? Tidak ada, intinya di situ. Kasih lewat. Narasi yang terdengar merendah, bahkan menyentuh, jika publik bersedia melupakan bahwa pengaruh politik tidak selalu membutuhkan jabatan resmi. Apalagi ketika lingkar kekuasaan masih diisi orang-orang dekat, dan partai politik yang dipimpin anaknya sendiri sedang giat diperbesar dengan dukungan terbuka sang mantan presiden. Disinilah publik patut bersikap skeptis. Politik Indonesia jarang bergerak lurus. Pernyataan menolak posisi strategis seringkali bukan tanda mundur, melainkan cara mengubah posisi tawar. Jokowi tampak memilih ruang gerak yang lebih longgar, tidak terikat protokol, tidak terikat tanggung jawab formal, tetapi tetap memiliki akses dan pengaruh alias cawe-cawe. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Jabatan resmi justru bisa menjadi sangkar bagi manuver politik yang selama ini dikenal lentur dan penuh isyarat. Penolakan One Team Press juga memunculkan tafsir lain, apakah ini sekadar menjaga jarak dengan Prabowo Subianto? Relasi keduanya selama ini digambarkan hangat, bahkan disebut sebagai hopeng, sahabat karib yang saling percaya. Namun politik bukanlah ruang pertemanan, melainkan arena kepentingan. Ketika tawaran duduk di lingkar inti kekuasaan ditolak, wajar jika muncul pertanyaan, apakah harmoni itu mulai retak, atau justru sedang dinegosiasikan ulang. Jokowi, seperti lazimnya, menempatkan diri dalam posisi ambigu. Ia hadir di acara politik, berbicara tentang kerja keras membesarkan partai, tetapi sekaligus mengklaim ingin kembali menjadi warga biasa. Bahasa politik semacam ini, sudah, tetapi belum, membuat publik sulit membedakan antara sikap tulus dan strategi panggung. Dalam konteks ini, blusukan bukan lagi sekadar gaya, melainkan instrumen menjaga relevansi. Sementara itu, bayang-bayang berbagai polemik yang melekat pada masa pemerintahannya belum benar-benar selesai. Alih-alih menghadapi secara terbuka, Jokowi memilih tetap bergerak di ruang publik dengan citra santai dan low profile. Strategi yang efektif secara komunikasi, tetapi menyisakan pertanyaan tentang akuntabilitas. Menolak One Team Press bisa jadi langkah cerdik. Mengapa duduk di kursi penasihat yang mudah diawasi, jika pengaruh dapat dijalankan dari luar struktur formal? Politik tanpa jabatan memberi keleluasaan, bisa mendukung tanpa bertanggung jawab penuh, bisa memengaruhi tanpa terlihat mengendalikan. Dalam logika kekuasaan, posisi di balik layar seringkali lebih menentukan daripada kursi di depan meja. Relasi politik Jokowi dan Prabowo pada akhirnya tampak seperti aliansi kepentingan yang lahir dari kebutuhan, bukan kesamaan visi. Selama kepentingan itu sejalan, keakraban akan terus dipertontonkan. Namun ketika arah kekuasaan mulai berbeda, antara ambisi membesarkan partai dan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan, maka hopeng bisa berubah menjadi sekadar sejarah politik bersama. Politik Indonesia memang akrab dengan bahasa simbol. Lampu sein bisa menyala ke kiri, sementara kendaraan berbelok ke kanan. Penolakan One Team Press mungkin bukan tanda mundur, melainkan tanda reposisi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Jokowi keluar dari panggung, melainkan dari sisi mana ia akan kembali memainkan perannya. Apakah ini awal pecah kongsi, atau sekadar babak baru dalam persekutuan yang lebih senyap? Jawabannya bergantung pada langkah berikutnya dari istana.
Dalam politik, tidak ada persahabatan abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan.